Allahu Akbar. Ahsanu amala, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Berita Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, kekuatan, sehingga kita bisa bersama-sama sujud bersimpuh di hadapan pencipta, pengatur, penguasa alam semesta sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Al-Waqi'ah ayat 7 dan seterusnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 1 sampai ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah," apabila terjadi hari kiamat, "laisa liwaqa'atiha kadhibah," terjadinya hari kiamat itu tidak dapat dipungkiri dan didustai. Waktu kejadiannya khafidatur rafi'ah, hari kiamat itu yang al-waqi'ah tadi fungsinya
khafidah, merendahkan satu golongan. Rafi'ah, meninggikan golongan yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kenapa hari kiamat itu dibuat. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Tujuannya dua saja. Khafidah, fungsinya merendahkan satu golongan. Yang kedua, rafi'ah, meninggikan golongan yang lain. Merendahkan golongan manusia yang ingkar, yang durhaka, yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian meninggikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kita yang ada di dunia ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Yang paling baik amalnya rafi'ah, Allah akan tinggikan. Yang paling jahat amalnya khafidah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan rendahkan. Allah rendahkan, Allah tinggikan sesuai dengan perbuatan kita masing-masing, sesuai dengan apa yang kita tanam, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, wa bussatil jibalu bassa, apabila gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbatha, maka jadilah ia gunung itu debu yang berterbangan. Di sini digambarkan kepada kita tentang fenomena hari kiamat ketika sangkakala pertama itu dua saja, tentang bumi dihancurkan sehancur-hancurnya, digoncangkan segoncang-goncangnya, kemudian gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Terkadang dijelaskan gambarannya banyak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Sampai 5 kali penjelasan tentang fenomena hari kiamat. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. 4 kali penjelasannya. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah
yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. 2. Jadi terkadang dalam satu surat penjelasan tentang hari kiamat itu singkat, 2 atau 1. Terkadang agak rinci dan banyak. Nah, Al-Waqi'ah ini, surat Al-Waqi'ah, penjelasan hari kiamatnya 2 saja. Bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, kemudian gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Tidak ada penjelasan tentang manusia, tidak ada penjelasan tentang bagaimana langit, tidak ada penjelasan bagaimana laut dan sebagainya, sebagaimana surat-surat lain. Allah ingin jelaskan di sini singkat. Kalau ini mau dirincikan, maka kita akan melihatnya dalam surat-surat yang lain. Bagaimana kondisi langit, bagaimana kondisi laut, bagaimana kondisi manusia, itu di surat lain. Di sini hanya cerita bumi dihancurkan digoncangkan segoncang-goncangnya, kemudian gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Sudah itu aja. Kenapa? Karena Allah ingin katakan kepada kita bahwa wahai manusia, bumi yang kalian tinggal ini nantinya akan dihancurkan sehancur-hancurnya, akan digoncangkan segoncang-goncangnya, kemudian gunung yang ada di sekitar kalian yang itu lebih besar, lebih kuat daripada kalian, akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Sehingga fakanat habaan mumbassah, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Sampai di sini, sampai ayat ke-6 ini Allah menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat, kedahsyatan al-waqi'ah. Baru ayat yang ke-7, wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu menjadi 3 golongan. Tentunya ini setelah sangkakala kedua. Jadi sangkakala yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Israfil meniupkan sangkakala, tanda hancurnya langit dan bumi dan apa-apa yang ada dalam keduanya, dan mengakhiri kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan Israfil setelah semuanya wafat kecuali wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah hidupkan Israfil untuk meniupkan sangkakala kedua, tanda kehidupan akhirat dimulai. Semua yang tadinya mati, Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan. Semua manusia yang binasa dengan sekali sangkakala, sekali tiupan, semuanya akan bangun, bangkit menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, dan kamu menjadi 3 golongan, langsung kepada pembagian manusia, tidak juga merincikan apa saja yang akan dialami oleh manusia pasca sangkakala yang kedua. Dalam ayat-ayat lain kita akan dapatkan gambaran itu, bahwasanya agenda
manusia dibangkitkan itu banyak. Kita bisa bayangkan 50.000 tahun itu kita berada di mahsyar untuk proses apa yang akan terjadi sampai nanti endingnya surga dan neraka. Nah, ayat ini wa kuntum azwajan thalatha sudah menjelaskan tentang manusia dibagi tiga, tidak menjelaskan kumpul manusia di mahsyar berdiri di hadapan Allah, kemudian mereka akan dibagikan kitab, mereka baca kitab, kemudian dihisab timbangan amal, hari ada gugat menggugat, kemudian nanti manusia akan melewati sirat. Itu nggak dijelaskan di sini, langsung pada poin manusia dibagi tiga sudah. Kenapa? Karena Allah ingin langsung pada intinya. Prosesnya itu di ayat lain, bukan di sini. Intinya bahwa sebagaimana ayat yang ketiga tadi, bahwa hari kiamat itu fungsinya adalah merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain, maka inti dari meninggikan dan merendahkan itu ada pada tiga golongan. Ada pada tiga golongan. Dua golongan, golongan pertama dan golongan kedua Allah tinggikan. Golongan yang ketiga Allah rendahkan. Golongan yang pertama adalah golongan yang masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa proses-proses yang tadi kita jelaskan sebelum ini, tanpa hisab, tanpa timbangan, tanpa pertanggungjawaban. Begitu dia dibangkitkan tanpa melewati pos-pos pemeriksaan itu. Nah, itu golongan pertama. Golongan yang kedua adalah orang yang masuk surga dengan hisab. Nah, bedanya dua ini kan penghuni surga. Bedanya yang satu yang satu tidak pakai proses, yang satu pakai proses, melewati proses-proses yang ada di mahsyar. Yang ketiga, ini yang khafidah tadi, yang Allah rendahkan, yang nanti di sini orang yang direndahkan itu disebut dengan ashabus shimal, golongan kiri. Sedangkan yang berproses golongan kanan, yang tanpa hisab as-sabiqun as-sabiqun. Nah, Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya di ayat ke-7 ini, dan kamu menjadi tiga golongan. Nggak ada golongan yang keempat, bukan dua golongan, tiga golongan. Yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Kenapa dia disebut dengan golongan kanan? Karena golongan ini atau kelompok ini menerima kitabnya dengan tangan kanan, dan
nanti itu pembagian kitab sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, tatayaratis suhufu, kitab-kitab ini akan berterbangan menuju tangan orangnya. Kalau kitab itu berterbangan ke tangan orangnya di tangan kanannya, maka dia ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kita nggak bisa memilih mau tangan kiri atau tangan kanan, atau orang yang tangan kiri nggak mau terima dengan tangan kiri, harus, nggak bisa. Memang sudah begitu adanya. Ketika kitab itu berterbangan ke tangan kanan manusia, maka dia ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kemudian golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Kenapa golongan kiri? Karena dia menerima kitab dengan tangan kiri. Kitab itu berterbangan menghampiri tangan kiri manusia. Nggak bisa dia bilang saya nggak mau terima. Kalau di dunia bisa, kalau di akhirat nggak bisa bilang tidak bisa. Dan memang langsung menghampiri tangan kiri manusia. Wasabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dulu beriman, merekalah orang yang paling dulu masuk surga. Nah, ini 3 golongan. Jadi golongan kanan, golongan kiri, kemudian golongan as-sabiqun as-sabiqun. Nah, nanti di ayat setelah ini akan dirincikan as-sabiqun itu apa, kemudian nikmatnya bagaimana, kemudian setelah ini golongan kanan, nikmat untuk golongan kanan apa, baru setelah itu golongan kiri, apa yang dirasakan oleh golongan kiri. Kalau kita lihat urutannya, penjelasan 3 golongan itu kanan, kiri, as-sabiqun. Saya ulangi, kalau urutan ayat 8, 9, 10, golongan kanan ayat ke-8, golongan kiri ayat ke-9, golongan as-sabiqun as-sabiqun yang masuk surga tanpa hisab yang ketiga. Tapi setelah ini penjelasannya, as-sabiqun dulu yang dirincikan, baru golongan kanan, baru golongan kiri. Ya. As-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang paling dahulu beriman. Maka as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, merekalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah dekatkan. Allah dekatkan mereka karena mereka mendekatkan diri. Ketika manusia berupaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan dekatkan dia kepadanya. Karena pada hakikatnya dekat atau jauhnya kita dari Allah dari amal kita sendiri. Karena pada hakikatnya Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah dekatkan kita. Jadi orang yang Allah dekatkan ini karena dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal muqarrabun. Nah, jemaah saya muliakan, penjelasan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada as-sabiqun as-sabiqun, kemudian amal-amalnya, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Intinya di ayat yang ke-7, 8 sampai 11 Allah menciptakan kepada kita tentang 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, kemudian golongan as-sabiqun as-sabiqun yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ayat ke-11 dan seterusnya kita akan disampaikan, atau surat Al-Waqi'ah akan menjelaskan kepada kita tentang siapa itu as-sabiqun as-sabiquna ulaikal muqarrabun dan apa saja amalannya. Berikut nanti golongan kanan dan golongan kiri. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi golongan as-sabiqun as-sabiqun dan menjadi golongan ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون فنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ما هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حمانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا
في أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحطم سلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصلاة أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعتما أوصافه تحيي القلوب تريد الأشجانا الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة